Saudara-saudara, kita masuk surga itu bukan karena kas perpuluhan. Perpuluhan dong itu ungkapan syukur semua. Kita masuk surga itu karena Tuhan Yesus mati ganti kita. Titik di situ sudah. Jangan tambah yang sepotong-sepotong itu. Semua yang kita lakukan ini hanya sekedar apa? Ungkapan syukur. Kok kita naik bisa orang bayar ke kita sampai perasaan kok kita mau kasih dia gula-gula kojek satu. Apalagi ada yang mati ganti kita ini. Syukur saja. Jadi kita pun kebaikan yang kita buat di mana-mana, syukur atas kemurahan, atas pengorbanan Tuhan kita. Bukan karena perpuluhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan biar hidup kita menjadi tanah yang subur, supaya waktu benih firman Tuhan ditaburkan, dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih banyak Engkau memanggil kami dalam persekutuan ini. Bersama-sama dengan Mama Nona di sini, dengan semua anak cucu, bahkan teman-teman tim semua di Bakunase. Kami ada di malam penuh berkat, malam penuh sukacita. Bersama dengan seluruh jemaat Facebook dimanapun berada. Mereka menanti-nanti acara ini dan kami percaya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih banyak. Sebelum kami istirahat malam hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaat Facebook dan kami semua yang ada di sini, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman hari ini. Biar firman-Mu itu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan mengerti firman Tuhan, dan lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita malam hari ini, saja kita merenungkan kembali satu bagian pembacaan Alkitab. Saya kira ini familiar buat kita, tapi biarlah kita merenungkannya kembali. Menurut surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada semua di sini, shalom. Selamat malam, terima kasih banyak. Salam sukacita, salam sehat bersama-sama dengan Mama Nona, semua anak cucu.
juga ini tim semua yang ada di sini. Kami menyampaikan salam hormat, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua, khusus buat Pak Jeffrey Fatu Bubut yang sementara ini ada di Fatu Bubut. Kami tenang sekali, kami aman, betul. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saudara-saudara, Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Paulus meninggalkan mereka, padahal jemaat ini jemaat yang kecil saja. Tidak punya pengaruh sosial yang terlalu besar, tidak punya pengaruh politik. Mereka kelompok kecil saja. Paulus meninggalkan mereka, padahal Paulus sadar benar bahwa kehidupan ini sebuah perjuangan. Karena kehidupan itu semua sebuah perjuangan, maka siapapun, termasuk orang-orang dalam persekutuan jemaat yang kecil ini, akan berhadapan dengan perjuangan-perjuangan itu. Orang kaya akan berjuang, orang miskin akan berjuang, orang kota akan berjuang, orang kampung akan berjuang, orang yang sekolah akan berjuang, yang tidak sekolah akan berjuang, yang kerja akan berjuang, yang pengangguran juga berjuang, semua orang berjuang. Paulus mendefinisikan dengan baik bahwa musuh kita itu ada dua. Ada musuh yang kelihatan dan ada musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuh yang kelihatan mungkin agak gampang, karena kalau dia kelihatan, dia datang dari sana tinggal lempar atau lari, atau kalau pegang pistol tembak. Itu kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Nah, ini jadi masalah. Kalau kelihatan agak gampang, tapi kalau tidak kelihatan ini agak susah. Saya mau tanya, kita dulu boleh jawab. Kalau corona itu kelihatan kok tidak? Kelihatan kok tidak? Tidak. Kalau suanggi kelihatan kok tidak? Kadang-kadang kelihatan. Kalau yang tidak tahu suanggi itu seperti apa ya? apalagi santet. Kalau kita di NTT sebut suanggi. Nah, saudara-saudara, Paulus meninggalkan jemaat ini, saudara. Apalagi dia kasih tahu, apalagi ini iblis ini. Kita akan berhadapan dengan tipu muslihat iblis, karena iblis itu kerja tipu-tipu. Iblis kerja apa? Tipu-tipu. Di sini ada yang tukang tipu. Nah, itu hati-hati. Aduh, itu dia. Baik, saudara-saudara, karena itu dia kasih tahu kita mesti berhadapan serius dengan ini. Nah, Paulus meninggalkan jemaat. Paulus di mana? Paulus masuk penjara. Meninggalkan jemaat karena masuk penjara. Pak Pendeta, dia masuk penjara karena dia pencuri kok? Tidak. Dia masuk penjara karena dia bikin kejahatan kok? Tidak. Dia korupsi kok? Tidak. Lalu kenapa dia masuk penjara? Karena dia ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Keputusan Paulus untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu yang buat dia masuk penjara. Justru hal seperti ini yang bertentangan sekali dengan kerinduan banyak orang percaya. Banyak orang kira kalau percaya Tuhan Yesus itu cukup kalau sakit bilang dalam nama Yesus sembuh. Banyak orang pikir kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu bebas dari masalah. Padahal justru Paulus ambil keputusan percaya Tuhan masuk penjara. Saya mau tanya kita dulu, baik seluruh jemaat Facebook, baik yang ada di sini. Saudara percaya Tuhan Yesus? Termasuk yang ada di sekitar sini, yang di rumah-rumah, tapi dengar suara ini boleh jawab dalam hati. Saudara percaya Tuhan Yesus? Betul-betul percaya? Atau percaya saja? Kalau saudara betul-betul percaya, saya mau tanya, siap masuk penjara? Oh, saudara, ini kan keputusan kita tuh punya konsekuensi tertentu. Nah, banyak kali kita tidak suka itu. Nah, saudara tahu karena Paulus selalu ada dalam penjara, dia lihat ini tentara-tentara Romawi don datang kok berkunjung di dia. Dia lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, maka dia tahu sekarang. Coba saya nasihat ini jemaat orang ini, pakai ini atribut yang dipakai oleh ini tentara Romawi. Dia mulai dari pertama. Pakailah ikat pinggang. Pakai apa? Ikat pinggang yang namanya kebenaran. Pakai ikat pinggang yang namanya kebenaran. Saudara tahu ikat pinggang kok? Ikat pinggang fungsinya untuk apa? Untuk, oh ya, ikat pinggang untuk kas kuat celana. Kadang-kadang dia jadi aksesoris. Ibu-ibu dong kalau pakai, kalau terlalu terbuka itu, dong sengaja pakai kok ikat kas kecil sedikit. Itu fungsi ikat pinggang.
Tetapi tentara-tentara Romawi itu dorang pakai ikat pinggang itu supaya apa? Supaya dorang bisa sarungkan dong pedang di situ. Kalau itu pedang tersarung dengan baik di situ, mereka bisa bergerak bebas. Saudara bayangkan kalau musuh datang dari sana terus dong mau bakalai kok tarik celana, lama-lama dong kena bunuh. Jadi untuk bergerak bebas, mereka mesti pakai ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ada dua kata, beta suka omong di mana-mana. Ada dua kata, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Sama, dia pun tulisan beda, dia pun arti sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini, kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi kebetulan. Masih sama artinya? Beda. Kebenaran pun arti lain, kebetulan punya arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau malam hari ini kita ikut ibadah, baik yang ada di rumah jemaat Facebook, baik yang ada di sini, kita ikut ibadah di malam penuh berkat ini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Yakin kebenaran? Saya kira kebetulan tidak apa? Tidak, ini kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati untuk kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kebenaran atau kebetulan? Memang kalau untuk Tuhan itu kebenaran semua. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Ade! Oh, saya lihat saudara mulai ragu-ragu ini. Kalau kita rambut keriting termasuk kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara tidak tulus ini. Ya, baik. Nah, kebenaran. Kadang-kadang orang merasa dia tinggal dalam kebenaran. Padahal sesungguhnya dia tidak benar. Kadang-kadang kita merasa kita benar. Hidup dalam kebenaran. Padahal tidak. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Dan saya selalu bicara ini. Ada 3 hal dalam kebenaran menurut Alkitab. Pertama, kebenaran itu berdimensi legal. Legalitas. Aturan. Sah. Semua bentuk pelanggaran aturan itu tidak benar. Orang kalau ikut aturan itu aman. Itu ibarat kalau kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sulunas. Ya. Kalau kita naik motor, STNK ada, SIM ada, kaca spion ada, lampu-lampu jelas. Itu ada tilang di mana kita masuk. Tidak takut toh? Tapi coba kalau misalnya SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu dong tidak ada, kaca spion tidak ada, berani kalau ada polisi dong operasi, berani pi? Berani pi? Itu kemungkinan besar dia mabuk. Dia itu. Kalau kita pakai lengkap-lengkap, surat-surat lengkap, itu dong mau operasi dimanapun kita pergi. Sampai di sana polisi tidak tahan kita, kita putar kembali. Polisi tanya, kenapa lu putar kembali? Pak, tolong tilang saya dong, Pak. Karena kita lengkap. Kalau kita ikut aturan itu aman, tidak ada masalah. Jelas kok, jadi kebenaran itu punya dimensi legal, ikut aturan. Yang kedua, kebenaran itu punya dimensi moral, moralitas. Moralitas itu adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Paulus mengucapkan dengan sangat ringan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Nah, itu kebenaran punya moral. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Ingat, tidak semua senyum tulus. Dan sampai kita sampai di sana, selum kita lihat, nah itu masalah. Hati-hati. Saudara, itu kedua itu. Kebenaran itu punya dimensi legal, kedua moral. Kenapa? Karena ada orang pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang yang kelainan, itu karena tidak satu antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas dalam bahasa tiap-tiap hari. Kenapa kita butuh solidar dengan orang lain? Karena Tuhan lebih dahulu solidar dengan kita. Hendaklah kamu berkasih kasihan. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Amin kok? Tapi ini biasa kalau saudara menyanyi lagu. Melayani apa?
lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu. Itu paling banyak menyanyi di orang mati. Anak muda di Kupang dong kami melayani lebih sungguh. Kopi belum keluar dong kasih. Melayani dong kasih sedikit itu. Ya. Baik, kira-kira begitu. Saudara-saudara, kita butuh solidaritas orang lain. Nah, kalau kita pakai kebenaran sebagai ikat pinggang kita dalam situasi apapun, lakukanlah yang benar. Selesai. Dia pun soal itu karena kalau kita tidak melakukan sesuai dengan aturan, itu kesempatan orang akan menjatuhkan kita. Jemaat di Efesus ini, jemaat kecil. Ketika mereka melakukan yang benar saja, orang bisa menindas mereka. Apalagi kalau mereka melakukan yang tidak benar. Hidup bisa tambah bermasalah. Itu pertama, pakai apa? Ikat pinggang. Namanya apa? Kebenaran. Kedua, pakailah baju zirah. Baju perang itu. Yang namanya keadilan. Dia ingin kasih tahu bilang begini. Kebenaran dan keadilan itu satu paket. Di mana kebenaran ada, mestinya di situ ada keadilan. Di mana ada keadilan, di situ pun harus ada kebenaran. Saudara-saudara, kenapa kebenaran itu, keadilan itu diperlukan? Kenapa? Karena keadilan itu diperlukan untuk apa? Semua tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Kok bisa begitu? Ya, ini jemaat di Efesus ini jemaat kecil. Seringkali mereka dibully, seringkali mereka diolok-olok. Ketika mereka berdoa, dan bilang, itu orang mabuk dong ada berdoa itu. Itu orang yang tidak benar itu. Tidak usah sibuk dengan klarifikasi. Lakukanlah sesuatu dengan adil. Keadilan itu, kebenaran itu akan datang dengan sendirinya. Saya pakai contoh saya pun bapak, saya sebut bapak kandung. Saya punya istri pun bapak, saya sebut bapak mantu. Kalau saya ambil 100.000 kasih di saya punya bapak kandung, adil. Kalau saya ambil 100.000 saya kasih di saya pun bapak mantu. Supaya waktu saya kasih 100.000 di saya pun bapak kandung, saya pun istri lihat dan kemudian dia marah. Lu toh, ame uang kau kasih lu pun bapak. Tanpa saya omong, dia pun bapak yang akan kasih tau dia. Nona, jangan marah yang kau pun suami, karena dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Kalau kita lakukan sesuatu dengan adil. Saya mau tanya kita dulu. Pernah kok orang omong kita pun nama? Pernah alami orang omong kita pun nama? Apalagi yang dia omong itu tidak benar, pernah alami? Sakit hati kok tidak? Saudara kepingin mau picek ke dia? Kadang-kadang saudara-saudara ketika kita dirasa orang omong kita pun nama tidak benar, kita kepingin klarifikasi. Kita kadang-kadang klarifikasi di Facebook. Kita tulis status. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu, karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa mau omong ke tahu-tahu. Tidak ada kerja kan? Lakukanlah sesuatu dengan adil. Kebenaran akan datang sendiri. Keadilan ini bukan soal kita berbagi rata saja. Keadilan itu juga berarti kalau engkau menuntut hak, lakukan juga kewajiban. Kalau engkau minta berkat-berkat jasmani, lakukan juga atau minta juga berkat-berkat rohani. Itu adil. Kita kadang-kadang sibuk dengan berkat jasmani, lupa berkat rohani. Saya biasa bilang begini, kadang-kadang Tuhan itu yang paling banyak kita korbankan. Saya biasa tanya jemaat, kalau jam 5 pas pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Boleh jawab. Jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Ke barat. Pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apa. Jangan terlalu rohani juga. Yang menjadi masalah bukan pilihannya. Yang menjadi masalah itu apa yang ada di balik pikiran kita ketika kita memilih ibadah. Pesta atau ibadah. Kadang-kadang kalau kita tanya, Bapak, kenapa tidak pi ibadah sama pi pesta? Dong selalu, aduh Pak Pendeta minta maaf. Tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung itu perasaanku tidak. Itu terlalu perasaan. Rasa kayak tidak enak sekali. Tapi kalau saya yang tanya jangan jawab begitu. Bapak, kenapa tidak pi ibadah tapi pi pesta? Pak Pendeta yang diminta maaf.
Tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung. Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung, supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Jadi kadang-kadang kita tidak adil. Kalau mau adil tuh, kalau kita minta berkat jasmani, jangan lupa minta Tuhan memberkati kita juga dengan berkat-berkat apa? Rohani. Itu adil. Setelah itu, pakai ikat pinggang yang dia pun nama apa tadi? Kebenaran. Pakai baju sirah yang dia pun nama apa? Keadilan. Dia tambah. Pakailah kasut, pakailah sepatu, pakailah sendal yang dia punya nama kerelaan. Itu tentang Romawi dong tuh, kalau suka pakai ambil sepatu itu mau masuk kali, kau masuk hutan, kau naik gunung, turun gunung, semuanya don tidak tahu. Memang buat apa-apa itu mesti rela. Melakukan sesuatu kalau tidak rela itu sulit. Di daerah-daerah dingin ke di Soe, Leonaliu, Dompung Kampung itu. Bukan saya punya, dom punya. Ibadah kan jam 6 pagi, dingin sekali. Ibu kasih bangun, Papa, ibadah jam 6 pagi. Daripada bertengkar dengan istri, ya sudahlah, ikut ibadah pagi jam 6. Itu sampai sana bab tua duduk tenang-tenang, kita kira dia ada renungkan firman Tuhan. Padahal dia lagi hancur itu. Nah, kenapa? Karena tidak rela. Kalau saudara beribadah, mesti beribadah dengan rela. Kalau saudara memberi, memberilah dengan rela. Melakukan apapun, mesti dengan rela. Kalau tidak rela itu sulit. Saya mau tanya dulu, boleh jawab. Pernah putus cinta? Terus-terus? Oh, belum ya? Oh dong, saya. Yang belum pernah putus cinta tuh kemungkinan besar belum pernah pacaran. Saudara tuh kalau pernah putus cinta dan tidak rela, wih, itu barat itu. Mesti putus. Adik pernah putus cinta? Hancur. Putus cinta itu, wih, Risma Uli pernah, baru kok. Saudara, kalau putus cinta tuh mesti rela. Kalau kita putus cinta tidak rela itu bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Itu orang tuh dia kasih foto dan dia pun tantasa kita yang sakit hati. Dia kasih foto dan dia pun kita tanya, itu siapa tuh? Kawan kau Pak Ingau. Wah, mati itu. Jadi kerelaan tuh penting. Amin kok. Di sini dong rela semua kok. Nah, kumpul kampung HP ke sebetas. Saudara, kenapa kerelaan itu penting? Karena memang kalau kita melakukan sesuatu tidak rela tuh terbeban saya ada. Beban. Tapi dia tidak sampai di situ lah. Dia lanjutkan. Kerelaan untuk apa? Karena tidak semua rela itu baik juga. Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil itu berita pembebasan. Bukan berita bikin takut. Masih banyak orang suka kerja pikas taku orang. Saya ini paling tidak suka kalau orang suka putar-putar film neraka itu di jemaat-jemaat di kampung. Nggak bikin takut orang dong itu. Nonton habis baru jemaat datang, aduh Bapak Pendeta, aduh kenapa? Neraka tuh, saya tidak pusing di neraka. Kok kenapa? Oh, saya masuk surga, kenapa takut dengan hukuman di neraka? Ya minimal Pak Pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Karena kalau saya masuk surga, bukan karena takut hukuman di neraka, tapi kalau saya masuk surga, karena Yesus itu mati ganti saya. Amin. Jangan bikin takut. Hei, kalau kita baca perjanjian lama, kita temukan banyak sekali yang bilang, celakalah, 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 celakalah. Ya toh? Waktu kita baca perjanjian baru, malaikat datang ketemu Maria. Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak temukan itu celakalah, kita temukan satu kalimat pendek ini. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jadi jangan pikas takut orang. Yang biasa kasih takut orang itu setan. Ini kalau dengan Tuhan jangan takut. Berita pembebasan. Supaya apa? Supaya ketika ada orang datang kepada saya, dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, yo, saya rasa saya ini manusia paling berdosa. Saya akan jawab, dia bilang, kakak, kita sama-sama orang berdosa. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari itu pembebasan. Kita mau kasih tahu bahwa kita memang berdosa, tapi Tuhan itu kasihnya besar. Wah, itu pembebasan. Daripada orang datang kasih tahu saya bilang, Bapak, saya rasa saya ini manusia paling berdosa. Terus saya bilang, iya, saya lihat lu pemuka ini muka berdosa ini. Lu ini kalau kita bertobat, lu kaki tangan lu akan putus-putus semua ini. Oh, iya.
Itu bakas taku. Pernah dengar itu kalimat? Yang bakas taku itu? Nah, atau sendiri omong. Itu juga. Mama-mama dong kalau kasih makan anak. Kalau kasih makan anak, kok anak tidak mau makan, kasih tahu bapak, adek makan. Makan, nanti adek sakit, nanti adek kur. Ini ada dong tidak mau makan. Makan teh om datang. Oh. Terus itu om juga datang. Oh. Di sini ada ibu-ibu kok begitu. Ada. Itu ibu pakai baju warna apa ini? Yang bunga-bunga hitam. Aduh, kadang-kadang ini om dong bakas taku. Saya ini nandong taku dia om pemuka. Bukan saja itu, saudara. Kalau malam-malam anak-anak tidak tidur itu, kasih tahu bapak, kok turut tidur. Ini bukan kasih tidur anak-anak dong. Dia pun bapak sengaja keluar, pipuku jendela. Terus dia pun om bilang, dia pun mama bilang, om adi su tidur, adi. Su tipu lah bikin taku lah. Betul kok ade? Betul. Iya kok. Naik. Jamba bikin takut. Amin kok. Nah, gitu. Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berita pembebasan. Tuhan datang untuk kita. Kadang-kadang saudara, kita pun berita-berita. Misalnya ke COVID sekarang ini. Banyak kali kita hanya dapat informasi-informasi yang tentang kematian, yang tentang penambahan yang sakit. Kita pusing lah. Carilah berita yang berimbang. Memang betul ada yang mati, tapi yang sembuh juga banyak. Jadi jangan bikin. Ada orang yang tiap hari dia duduk kok hitung, Pak. Ini hari ambulans sudah 8. Ke 9 nanti lu. Ke 9. Maksudnya supaya kita tahu ada soal di situ toh. Tapi kita belajar untuk secara berimbang kita terima itu. Kalau kita hanya hidup dalam ketakutan. Saudara bisa bayangkan kalau orang hidup dalam ketakutan itu, setengah mati dia pun hidup. Nah, ketiga, pertama ikat pinggang namanya kebenaran. Kedua, baju sirah namanya keadilan. Ketiga, sepatu namanya kerelaan. Keempat, dalam segala perkara pakailah perisai iman. Perisai dia pun nama iman. Dulu perisai itu ada 2. Satu, itu perisai kecil biasa don taruh di tangan untuk perkelahian 1 lawan 1 pakai pedang. Jadi batang itu perisai kecil. Tapi ada perisai yang kedua itu besar sama kayak tutup apa lain di meja makan, tutup apa lain. Tutup saja. Besar begitu terus dia sembunyi begini. Kenapa? Karena dulu kalau perang itu don pakai anak panah yang bukan saja tajam, tapi setiap kali mau panah itu don celop dulu di ter yang panas, bakar baru panah. Itu datang bisa 100-200, mau tahan satu begini mati. Dia harus pakai yang besar. Kenapa perisai iman ini dibutuhkan? Segala sesuatu kalau kita tidak pakai iman itu berat. Kenapa berat, saudara-saudara? Karena ada banyak hal terjadi begitu saja. Kita mengakhiri tahun 2019 dengan berbagai harapan di tahun 2020. Tiba-tiba COVID datang, menjungkir balikan banyak sekali hal. Itu kalau kita tidak pakai iman bisa bermasalah. Kadang-kadang saudara-saudara, kita malah masih omong bapak deh istri. Mau omong bapak sayang, segala macam. Pagi kita bilang sayang. Sayang apa? Itu kalau tidak pakai iman, kita bisa baku bunuh. Polsek dong akan terima kita terus. Banyak hal. Kadang-kadang orang kalau kita ini kan mut-mutan begitu toh. Kalau lagi mut enak itu datang, selamat malam, apa kabar? Bukan tidak kok. Itu kalau ada enak itu. Tapi kalau dia lagi sonde enak, terus pas dia sampai orang salam apa? Wah, itu bisa. Jadi kalau tidak pakai iman itu masalah. Nah, orang-orang yang pakai iman itu saudara, itu menarik kenapa? Karena segala sesuatu dia akan lihat pakai iman. Saya suka omongin di mana-mana. Saudara mungkin berkali-kali dengar, tapi saya suka pakai contoh ini untuk menegaskan kalau orang beriman dan tidak beriman itu beda. Yang beriman itu, kalau Otto dari sini pisau balik dicamplong, tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 bukan orang beriman. Yang orang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung Tuhan. Yang tidak beriman itu akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu keadaan yang sama, satu kecelakaan yang sama, yang beriman akan bilang, untung Tuhan. Yang tidak beriman akan bilang, untung. Ketika berhadapan dengan kematian,
Orang-orang beriman akan bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya apa yang dia imani tentang kematian, dia menemukan. Ternyata yang dia imani tentang kematian itu Alkitab bilang begini, mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita hidup dalam kekekalan bersama Kristus di surga. Berdasarkan keyakinan iman itu kita menyanyi, sabar dalam susah sukarmu, sabar, apa? Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat pada. Ini jemaat Facebook, don't tahu ini lagu kok tidak? Tahu. Nah kenapa saya tidak dengar kamu menyanyi? Oh, saya salah minta maaf. Iya. Iya, itu kita menyanyi dan iman. Ini orang ada meninggal setengah mati. Meninggal setengah mati. Suami meninggal. Semua ada susah ini. Istri ada susah, anak yang susah. Dia datang ke tahu, Mam Pendeta, sebelum firman itu saya satu lagu. Wih, dia mulai bangun menyanyi. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Itu separuh langsung. Di interlude-nya dong suruh anak kecil satu baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Woi, itu semua orang menangis seperti dia. Habis itu dia kasih tahu dia yang sombong, dia bilang, semua menangis. Gaya. Kalau orang sudah kedinginan, jangan celup, tambah dia di air dingin. Hati-hati ya. Itu orang beriman tuh lihat banyak hal dalam pengharapan. Amin kok. Ya, jadi jangan suka bikin menangis-menangis orang. Kasih semangat-semangat. No, kita lanjut perisai iman. Pakailah ketopong kemudian. Yang pertama ikat pinggang nama apa? Kebenaran. Baju sirah namanya keadilan. Sepatu namanya kerelaan. Perisai namanya iman. Terus dia bilang, pakailah ketopong keselamatan. Ketopong itu pelindung kepala, pelindung wajah, bukan masker. Apalagi masker bengkoang. Ini pelindung kepala, pelindung wajah, pakai balek. Balek apa ya? Pakai tembaga gitu ya. Itu kasih keluar mata saya. Karena ini, tapi dia pun nama ini yang bagus. Keselamatan. Supaya apa? Kalau kita masih bisa berdiri hingga hari ini karena keselamatan yang Tuhan masih berikan buat kita. Amin, Pak. Supaya ketika kita bertanya tentang banyak hal dalam hidup kita, kita tahu bahwa sumbernya adalah keselamatan yang datang dari Tuhan. Itu penting sekali. Saya mau baca Pak Salmon Rantelino pun, tapi sulewa, jadi sebentar saya lihat ulang. Tapi ini menjadi serius sekali. Supaya apa? Supaya kita sadar betul bahwa keselamatan itu Tuhan kasih. Tuhan kasih dan cuma-cuma. Dan kalau kita masih ada hingga hari ini, itu bukan karena kuat dan hebat kita. Tapi karena apa? Karena Tuhan. Jadi berdasarkan karena Tuhan itulah kita mengucap syukur. Bukan karena kebaikan, bukan karena fasilitas, bukan karena kecakapanmu kau, dan seterusnya. Saya justru lupa. Tapi minimal kita sadar itu. Bukan karena kita. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Tidak boleh ada orang menyombongkan dirinya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Amin kok? Tuhan memberkati. Itu hal yang luar biasa. Apa nih? Besar sedikit. Nah, saudara-saudara, itu sudah 5. Ini apa tadi pertama? Ikat pinggang namanya kebenaran, baju sirah namanya keadilan. Kenapa aliran Protestan tidak bisa mendoakan keselamatan untuk orang mati? Oh, dia sudah mati. Keselamatan itu Tuhan yang berikan dan cuma-cuma. Bukan karena saya, bukan karena siapapun. Toh hak prerogatifnya itu Tuhan yang putuskan. Kok surga itu Tuhan pun tempat. Masa kok dia mau masuk sana pakai saya pun keputusan? Pakai dia pun keputusan. Pakai dia pun cara. Bukan pakai saya pun cara. Kalau tidak bermasalah itu. Nah ini serius ini. Misalnya, saya punya rumah. Saudara datang dengan beberapa orang.
terus mau pakai saya rumah, keputusannya di siapa? Di saya. Pakai saya pun cara. Tidak bisa pakai orang lain pun cara. Itu surga. Lalu cara Tuhan seperti apa? Ketika cara manusia itu tidak bisa pakai cara Tuhan. Cara Tuhan itu sederhana. Dia merendahkan diri di dalam diri Yesus Kristus menjadi sama dengan manusia dalam segala sesuatu kecuali dosa. Karena itu segala kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Karena itu kita beroleh selamat dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mantap. 5 hal tadi. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, sepatu kerelaan, perisai iman, tambah dengan ketopong keselamatan. Itu perlengkapan untuk bertahan. Bertahan terus-terus juga bahaya. Serang juga. Barcelona itu bertahan, gol kok kalah. Karena itu dia mesti serang kok menang. Di sini ada yang suka Barcelona? Saya tidak suka. Saya suka OSAO pun klub sepak bola. Kan dong pemain kenal saya. Ya. Nah, saudara, terus dia kasih tahu kita 2 senjata. Bertahan ini bisa masalah. Pakai 2 senjata. Ini 2 senjata ini menolong kita untuk memenangkan pertempuran. 1, pakailah senjata yang dia punya nama ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi senjata. Firman Tuhan itu yang buat kita ambil keputusan. Mana salah, mana benar. Firman Tuhan itu yang bikin saya punya sikap. Saya ikut dengan dia, saya tidak ikut dengan dia. Firman Tuhan itu yang buat kita ambil keputusan bahwa itu tidak betul. Ini yang betul. Tapi dia kasih ingat, firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2. Dia iris ke sana, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita berani kutip firman, maka untuk kita pun diri pun harus kita kutip firman. Jangan sampai kok kita khotbah untuk orang lain, tapi untuk kita tidak. Kita bangun kogas, sebentar pas khotbah habis ada yang datang, yang Pak Pendeta. Kenapa? Khotbah tadi pas. Pas dengan siapa? Pas dengan dia, Bapak. Dengan lu tidak pas. Dan saya tidak, Bapak. Dan saya itu firman datang pas mau sampai dia serong begini, dia lari di sebelah. Wah, itu tidak bisa. Firman itu seperti pedang bermata 2. Saudara-saudara kadang-kadang menyakitkan. Orang tua di kampung tuh ajar kita begini. Kalau pohon mangga tidak berinang sen, jika kita memberikan perpuluhan ke gereja tanpa nama, apakah itu pintu surga tertutup bagi si pemberi? Saudara-saudara, kita masuk surga itu bukan karena kas perpuluhan. Perpuluhan dong itu ungkapan syukur semua. Kita masuk surga itu karena Tuhan Yesus mati ganti kita, titik di situ sudah. Jangan tambah yang sepotong-sepotong itu. Semua yang kita lakukan ini hanya sekedar apa? Ungkapan syukur. Kok kita naik bisa orang bayar ke kita sampai perasaan kok kita mau kasih dia gula-gula kojek 1. Apalagi ada yang mati ganti kita ini. Syukur saja. Jadi kita pun kebaikan yang kita buat di mana-mana, syukur atas kemurahan, atas pengorbanan Tuhan kita, bukan karena perpuluhan. Jadi jangan pikir, kalau perpuluhan itu buka pintu surga, tidak kasih tahu nama. Nah, mati su kita yang miskin, yang orang kaya dong itu yang masuk surga semua. Nanti kita rumit. Aduh. Memang Tuhan terlalu luar biasa buat kita. Nah, saudara, senjata yang pertama ialah firman. Firman itu begitu penting. Jadi, lihat kau baca firman. Jangan tiap hari hanya baca status. Lihat story WA. Makan kosong juga foto bertulis bilang menjakan lidah lah. Stop, sudah baca firman. Oke, saudara-saudara, senjata yang kedua, saudara, senjata yang kedua adalah doa. Itu senjata. Doa. Doa yang tak putus-putusnya. Doa terus. Hei saudara, doa itu. Saya bicara terus-terus. Saudara mungkin sudah bosan dengar. Saya mau kasih ingat saudara. Kayak ini senjata ini. Doa itu bukan kata-kata. Doa itu relasi. Kadang-kadang kita perhatikan kata-kata, kita lupa dia pun relasi. Bayangkan, saudara tidak berelasi dengan saya, tapi saudara sudah terminta di saya. Parakus dia pun nama. Berelasi. Kalau saya dengan Adi ini, kami dua kenal baik. Kami dua punya relasi, saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta dia berhenti. Tanpa saya minta. Pendeta, mau di mana? Naik. Karena kami dua sering kenal. Kami punya relasi.
Tapi kalau kami dua tidak kenal, kami tidak punya relasi. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga. Tapi dia tanya, ojek om. Karena itu relasi lebih penting dari kata-kata. Relasi lebih penting. Kalau relasi itu kita bangun, permintaannya, kata-katanya menjadi ringan. Saya kenal sepupu istri kok tidak? Saya kenal. Karena saya kenal sepupu istri, kan dua punya relasi. Waktu saya mau minta teh di sepupu istri, cara mintanya ringan. Mak, bikin teh dong saya. Di gelas kecil saya, jangan terlalu banyak gula. Papa takut sakit gula. Kan cara mintanya begitu. Karena kami dua saling kenal. Tidak mungkin saya mau minta teh di sepupu istri. Mama! Buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis mantua tanya, lu sehat? Jadi relasi itu memungkinkan kita berkata-kata dengan ringan saja. Amin kok. Ya, itu memang amin. Saudara, kadang-kadang kita ini berdoain kita ke teroris. Kadang-kadang kita berkata-kata terlalu kasar. Kenapa? Saya mau pas contoh. Adi, kalau sebentar Adi pulang, Adi mau numpang di saya punya mobil, itu Adi pun cara minta karman. Pasti kan Adi datang dia bilang, Pak Pendeta, sebentar beta bisa numpang kok. Kan dia pun cara minta begitu kan? Kan dia mau minta di beta, cara mintanya ringan. Bapak Pendeta, kalau sebentar mau pulang beta numpang kok, beta sendok. Tidak mungkin dia datang di beta, Pak Pendeta, sebentar kalau mau pulang beta ikut garap. Itu minta macam apa itu? Karena saudara-saudara kita butuh paham dengan baik supaya kekuatan doa bukan pada teriakan kita, bukan pada waktu kita menangis. Kekuatan doa itu adalah pada waktu kita melepaskan beban supaya Tuhan yang atur. Jadilah kepadaku menurut kehendakmu. Bukan pada doa yang sungguh-sungguh itu sungguh-sungguh menyerahkan beban, bukan sungguh-sungguh berteriak, sungguh-sungguh menangis. Kalau hanya sungguh-sungguh berteriak, orang lain pun suara lebih besar dari kita. Sungguh-sungguh melepaskan beban. Saudara lihat sekarang, ketika kita sudah temukan ini semua dalam hidup kita, ini perlengkapan rohani yang kita pakai. Bukankah kemudian itu sangat menolong kita mensiasati hidup ini? Dalam keadaan seperti apapun. Doa adalah napas hidup orang percaya. Ya betul. Karena itu ingat-ingat berdoa. Tapi kita pun kadang-kadang kita pun doa dong ini bermasalah. Saya diingatkan oleh saya pun teman akrab satu tentang doa. Dia bilang, Pak, dong ini kadang-kadang kurang bersyukur. Kalau pas terima nasi kotak itu kita berdoa, langsung tondok berdoa. Tapi kalau dapat permen satu kamu tidak pernah berdoa, itu langsung buka kamu. Jadi akhirnya kita hanya akan bersyukur kepada yang besar. Pak Pendeta, apakah nasar yang kita sudah ucapkan bisa kita batalkan? Saya kira ini memang keluar sedikit Pak Salmo. Tapi saya ingin sampaikan bahwa karena itu Alkitab bilang, mau bernasar itu pikir-pikir Bapak. Baru ambil keputusan kok ngomong. Jangan sampai kita itu kadang-kadang kita bernasar itu emosional. Pada waktu kita punya masalah satu, kita cepat-cepat bernasar. Padahal kita tidak pikirkan itu dengan baik. Kalau kita mau batalkan itu kadang-kadang kita sama kayak orang cerita dulu bilang begini. Kapal semua tenggelam di laut jadi bilang Tuhan tolong kok. Kalau Tuhan tolong saya, nanti saya kalau saya selamat saya akan melayani Tuhan dan segala macam. Ketika sudah di darat. Nanti setelah selamat di darat dia tidak bikin begitulah terus Tuhan bilang, hei itu hari kan yang kau janji begini, aduh Tuhan nih masalah di laut kok Tuhan coba datang di darat. Makanya jangan buru-buru. Ini ibarat istri-istri marah suami, jangan cepat-cepat marah, berangkat saya tidak suka lihat tubuh muka. Pas suami jalan baru dia bilang, kenapa kau tinggal saya? Makanya jangan cepat-cepat omong, pikir baik-baik. Nah, walaupun demikian, saudara, saya ingin sampaikan kepada kita kira-kira begini. Kita sudah terlanjur bernasar. Dalam perjalanannya ada sesuatu. Tuhan itu tidak diatur oleh kita pun mau sesungguhnya. Kita bisa, intinya pastikan bahwa kita punya relasi dengan Tuhan baik. Nyatakanlah sesuatu. Tuhan saya begini. Saya sudah terlanjur bernasar. Saya tidak ajar kita untuk seenak-enaknya melangkah kita punya nasar. Tidak. Tapi Tuhan itu, yang paling penting dengan Tuhan itu relasi. Bukan kita pun nasar. Itu hanya bagian lain. Relasi kita dengan Tuhan seperti apa itu yang harus jadi pertanyaan terus menerus.
terus menerus. Baik saudara-saudara, 5 hal tadi tambah 2 hal tadi semoga menjadi sukacita toh buat kita malam hari ini, kita tidur dengan nyenyak. Bagi saudara-saudara merasa terberkati, silahkan berbagi dengan sahabat, dengan saudara, suami, pacar, istri, papa mantu, memantu, semua kita berbagi. Tuhan memberkati kita. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memiliki